Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan hari ini rezeki kalian lebih baik dari yang kemarin. Oke, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit memberi ilmu kepada kalian semua, saudara-saudaraku semua yang ingin menuntut ilmu al-hikmah. Jadi di sini saya banyak sekali yang bertanya ya. Saya harus memberikan tahu pada kalian semua trik cara-cara apa agar ilmu kalian yang dipelajari cepat bisa masuk ke dalam tubuh kalian. Dan banyak sekali yang bertanya, kenapa di saat kalian mengamalkan ajaran yang sudah diturunkan oleh guru kalian, ataupun kalian sudah mengamalkan sesuatu amalan tapi tidak masuk ke dalam tubuh kalian, ataupun tidak bisa mancing ya, kalau istilah bahasa kita itu memancing. Jadi kalau tidak bisa mancing itu kita hanya bisa menghafalkan, cuman tidak bisa digunakan. Nah seperti itu. Jadi dalam metode ini saya akan mengajarkan pada kalian semua agar al-hikmah kalian bisa masuk ke dalam tubuh kalian dan bisa menjadi satu di sanubari kalian, dan ucapan kalian akan menjadi baik. Jadi ucapan baik itu intinya seperti ini: apabila kalian mengobati orang, diijabah oleh Allah SWT ya. Setiap kalian ingin melakukan sesuatu, khotam yang di belakang kalian akan membantu kalian ya. Jadi tetap saya ajarkan, cuman ingat ya, ini tidak boleh dibaca 2 kali bagi orang yang pernah mengamalkan ini. Jadi hanya setiap kita mau belajar al-hikmah hanya dikasih kesempatan 1 kali ya. Jadi di sini juga saya juga tidak akan membaca, tapi kalau di batin boleh, maksudnya tidak boleh diucapkan dalam lisan ya. Jadi nanti akan saya ajarkan apa yang harus kalian lakukan apabila kalian belajar sudah mendalami ilmu al-hikmah tapi tidak bisa mancing ke hati kalian ya. Jadi sebelum nanti saya ajarkan amalannya, nanti saya tulis di deskripsi amalannya, kalian harus ingat satu hal ya. Koreksi diri kalian dulu, tapi mohon maaf semua ya, koreksi diri kalian dulu. Apabila kalian pernah melakukan hal-hal yang dosanya besar, sulit diampuni, contohnya seperti kalian berzina, terus menyakiti istri dan sebagainya, pun menyakiti orang tua, itu kan sangat besar sekali ya dosanya. Jadi kita harus sholat tobat dulu. Jadi kalau sholat tobat itu dilakukan di malam hari ya, dilakukan di malam hari. Silahkan sholat tobat dulu, sudah itu baru mengamalkan amalan ini. Jadi al-hikmah itu sebenarnya ilmu yang sangat mudah dipelajari bagi kita, bagi yang sungguh-sungguh. Jadi intinya amalan ini nanti kalian harus minta izin kepada Nabi Khidir ya. Kita harus minta izin kepada Nabi Khidir, dan ada beberapa amalan yang harus kalian baca. Jadi harus kalian wiridkan ya, harus kalian wiridkan kalau kalian yang merasa gagal dan gagal terus apabila kalian ingin melakukan ini. Tapi pada umumnya banyak juga yang tidak mengamalkan ini karena sudah mancing. Jadi ada beberapa orang yang memang tidak bisa menerima ilmu al-hikmah ke tubuh kita. Memang ada beberapa orang itu, kalau nggak salah di kelahiran bulan apa gitu. Cuman saya dulu waktu saya pernah dibilangin, tapi saya sudah agak lupa ya, mau tak sebutkan nanti takutnya saya salah. Ada beberapa bulan yang tidak bisa menyerap ilmu al-hikmah, bisa tapi susah. Jadi nanti kita harus minta izin pada Nabi Khidir. Apalagi kalian yang sudah mengamalkan Asma Suryani tapi susah masuk ya, susah masuk
sudah mengamalkan berkali-kali tapi tidak ada terasa. Nah, coba nanti metode ini, karena banyak sekali yang bertanya masalah ini. Jadi harus saya bagikan kepada kalian semua masalah ini, agar nanti kalian juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, apa yang saudara kita lakukan, kita harus bisa melakukan. Itulah prinsip saya dari dulu sebenarnya seperti itu. Saya harus bisa seperti mereka yang lakukan, saya harus bisa melakukannya, seperti itu ya intinya. Terus yang poinnya adalah ilmu ini, apabila kalian ingin belajar, sangat nafsu sekali ingin belajar ini untuk kesenangan kalian semata ataupun untuk keuntungan kalian semata, itu tidak akan berhasil. Jadi kalau memang belajar ini, jangan pernah kalian mengetes ataupun testimoni, jangan pernah itu ya. Jadi kalian niatkanlah, kalian belajar sungguh-sungguh, amalkan, berikan apa yang kalian diajarkan guru kalian, lakukan aja, jangan pernah memikirkan hasilnya belakangnya. Insya Allah nanti akan muncul sendiri, karomah-karomah itu akan muncul sendiri. Jadi ilmu itu akan muncul sendiri saat kalian kepepet. Ya boleh kalian tes sekali ataupun 2 kali, jangan 3 kali dan 4 kali dan seterusnya. Itu karena tidak bagus ya ilmu itu dites-tes. Kalau memang kalian sudah punya keyakinan kuat, silahkan mengobati orang dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh guru kalian. Dulu jujur, saya pertama kali dulu tuh saya tidak percaya juga hal-hal seperti ini, karena saya dulu tuh waktu muda saya arogan sekali. Jadi saya tuh jangan dikira saya tuh dulu tuh dari kecil saya tuh alim ulama ke mana-mana, jangan dikira seperti itu. Saya juga pernah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan diri saya. Bahkan saya dulu pernah membantah orang tua, kalau disuruh orang tua membantah dan sebagainya, menipu orang tua pernah sekali. Saya sekolah, pamit dari rumah sekolah, tapi tidak sampai sekolah, saya bolos bersama teman-teman, pernah saya alami. Dan saya dimasukkan pondok sampai 3 kali. Jadi sampai 3 kali ya dimasukkan pondok, sampai 3 kali itu saya bolos terus. Jadi dimasukkan pondok, saya tidur di tempat saudara saya atau teman saya sampai 2 mingguan, saya baru pulang. Nah itulah pengalaman saya, saudaraku. Dan akhirnya saya ada niat sendiri masuk ke pondok sendiri dengan hati saya sendiri. Nah, jadi untuk pengalaman untuk kalian semua, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil ya saudara semua. Jadi semua kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu insya Allah nanti akan ada hasilnya ya. Jadi nanti intinya kalian, kalau memang yang saya bilang tadi kalian pernah melakukan, menurut kalian sendiri ya, menurut kalian sendiri karena sudah melakukan dosa yang besar, silahkan sholat taubat dulu. Kalau sudah sholat taubat, malam berikutnya baru mengamalkan ini yang saya ajarkan, nanti saya tulis di deskripsi. Terus selanjutnya baru mengamalkan, ulangilah dari pertama amalan yang harus kalian lakukan, yang kalian pelajari ya. Biasanya kalau kalian di Pondok Al-Hikmah pasti pernah diajari metode saya ini, karena ini yang ada cuman ilmu di Pondok Al-Hikmah, khusus Pondok Al-Hikmah pasti ada metode ini. Dan terus pembuka penutupnya satu guru itu pasti lain-lain, cuman kalau dari Al-Hikmah sama, nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Terus yang kedua, pesanku untuk saudaraku semua, kemarin saya dapat telepon lagi dari salah seorang sahabat kita di Aceh ya. Dia cerita dengan saya pernah memaharkan uang 3.700.000 untuk mengisi kekebalan dan sebagainya yang bermerek Al-Hikmah. Dia diisi, terus dipaketkan, dikirimi paketan, pokoknya intinya dipaketkan, suruh buka, suruh menjalani gini, dan suruh minum tablet ya. Setelah diminum memang iya benar, dia bisa merasakan badannya panas, yang pokoknya panas berlebihan. Sudah itu dia mengambil silat, disilat-silatkan memang nggak mempan. Tapi ada efeknya bahaya sekali. Efeknya itu dia mudah emosi dan ingin cari musuh. Nah itu efeknya. Nah sesudah itu ketemulah sang kiai, jadi orang disitulah yang pintar. Jadi disitu dibilangin kalau ilmu itu bukan Al-Hikmah tapi adalah isian. Kalau Al-Hikmah sebenarnya, Al-Hikmah itu tidak bisa dijual belikan, perlu kalian saudara tahu ya, tidak bisa dijual belikan. Ilmu tidak bisa dijual belikan,
kita belajar saja sudah dapat pahala, dan kita mengajari orang sudah dapat pahala. Untuk apa dijual belikan? Itu yang pertama bagi kita ya, bagi kita yang mengajari kalian seandainya kan. Terus yang kedua, kalau dijual belikan itu tidak akan bermanfaat bagi sang pembeli, yang sang maharnya. Itu silahkan kalian buktikan sendiri. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri, silahkan memaharkan, belilah, silahkan beli ilmu. Siapa aja yang bisa memaharkan ilmu al-hikmah ini, silahkan coba. Pasti nanti cuma 1 bulan atau 2 bulan bisa digunakan, selanjutnya zong tidak akan. Itu sudah saya pastikan, karena itu sudah ada apa ya istilahnya, undang-undangnya sendiri di ilmu al-hikmah ini. Jadi saudaraku, jangan pernah kalian terpancing hal seperti itu. Terus yang kedua lagi, banyak yang cerita dengan saya masalah uang goib dan sebagainya, penarikan harta karun. Itu saya pastikan tidak ada ya, tidak mungkin dan tidak ada. Walaupun mungkin sudah terambil, tidak akan bisa dijual dan tidak akan membuat kalian kaya. Kalau main kaya ya kerja, itu aja pesan saya. Kerja yang semangat, nanti insya Allah hasilnya akan barokah untuk anak istri kalian, untuk keluarga kalian ya, untuk diri kalian juga. Kalau kalian mengandalkan seperti itu, nanti tidak akan barokah dan tidak akan bisa dijual. Terus masalah penarikan uang dari bank goib, nah inilah yang sebenarnya ada yang menarik dari bank goib, ada. Cuman uang goib dari bank goib itu cuman waktunya di alam nyata kita hanya 2-3 jam, itu pun akan hilang. Walaupun itu nanti kau belikan di warung, itu nanti uang yang kalian belikan itu uangnya akan hilang sendiri. Itu sebenarnya bukan dari bank goib, cuman namanya aja bank goib, tapi itu adalah sihir ya, sihir. Jadi perlu kalian ketahui. Nanti insya Allah kalau kalian belajar pelan-pelan, nanti akan tahu sendiri bagaimana rekem-rekem jalan itu, akan tahu sendiri tanpa kalian sadari ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari, nanti kalian tidak akan mudah tertipu dan tidak akan mudah tergoyah hal-hal seperti itu ya. Kita berpikir yang positif, berpikir secara logika. Kalau seandainya uang itu bisa digunakan, ada yang bisa menarikkan hal-hal seperti itu, kenapa dia sendiri tidak menarik itu untuk bikin istana, untuk bikin pesantren, untuk bikin apa agar Indonesia kita ini maju? Kita pikir secara logika gitu aja ya saudara semua. Jadi ya mohon maaf apabila ada kesalahan. Intinya saya tadi akan memberikan sebuah ilmu untuk mengajari kalian agar nantinya ilmu yang saya ajarkan ataupun guru-guru kalian ajarkan itu bisa menyerap ke dalam tubuh kalian, dan nantinya akan bermanfaat sampai kalian tua dan akan turun kepada anak cucu kalian ya. Itu saja pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat ya saudaraku semua, karena hanya ini yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Saya tidak mempunyai apa-apa, hanya doa dan ketulusan saya untuk memberikan kepada kalian semua. Hanya seperti ini yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.